Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit terkait dengan bagaimana cara kita mengembangkan hipotesis profil pelanggan digital. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Jibran dengan NIM 2110138. Nah, pentingnya membuat hipotesis pelanggan digital. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat hipotesis pelanggan digital itu menjadi suatu hal yang penting? Nah, mengembangkan hipotesis profil pelanggan digital atau customer profile adalah langkah penting dalam proses menemukan dan juga memvalidasi pelanggan digital atau customer discovery dan validation. Proses ini membantu bisnis untuk memahami siapa pelanggan potensial mereka, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana bisnis itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan itulah hal-hal yang menjadi satu hal yang penting. Nah, mengapa ini juga menjadi satu hal yang penting? Nah, penyesuaian produk atau layanan. Nah, dengan memahami profil pelanggan, kita itu dapat menyesuaikan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan ataupun preferensi mereka. Ini dapat kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga loyalitas terhadap produk. Yang kedua itu pemasaran yang lebih efektif. Nah, profil pelanggan yang tepat akan membantu kita merancang eh, pemasaran yang lebih efektif, menjangkau pelanggan-pelanggan yang memang benar-benar tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Lalu selanjutnya ada efisiensi biaya. Nah, dengan mengenal pelanggan secara baik, kita dapat menghindari pemborosan sumber daya pada upaya pemasaran yang tidak efektif. Karena kita tahu siapa yang kita targetkan sebagai customer. Lalu kemudian ada inovasi produk. Nah, profil pelanggan yang kuat juga itu dapat membantu kita dalam mengidentifikasi peluang inovasi produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada peningkatan retensi pelanggan. Nah, dengan memahami pelanggan kita dapat lebih baik merespon kebutuhan dan masalah mereka, yang pada gilirannya itu dapat meningkatkan retensi pelanggan. Nah, itulah hal-hal yang membuat eh, hipotesis terhadap pelanggan digital itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengembangkan hipotesis profil pelanggan digital? Nah, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah pahami dulu tujuan hipotesis tersebut. Nah, sebelum kita memulai, tentukan apa sih tujuan kita dalam mengembangkan profil pelanggan. Apakah kita mencari pelanggan untuk produk atau layanan yang baru? Atau kita ingin memahami lebih baik pelanggan yang sudah ada sebelumnya? Lalu kemudian identifikasi segmen pelanggan. Nah, kemudian kita tentukan segmen pelanggan potensial yang ingin kita jangkau. Kita dapat menggunakan data-data yang ada atau analisis pasar untuk mengidentifikasi segmen-segmen ini. Lalu yang ketiga itu ada kumpulkan data awal. Mulailah dengan mengumpulkan data awal tentang segmen-segmen seperti misalkan demografi, lokasi, preferensi, dan juga perilaku-perilaku yang mereka lakukan sehari-hari. Nah, kemudian juga yang keempat itu ada buatlah hipotesis. Nah, buat hipotesis ini adalah awal tentang karakteristik, kebutuhan, dan masalah yang mungkin dihadapi oleh setiap segmen pelanggan. Nah, hipotesis ini harus didasarkan pada data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Lalu yang kelima itu kita kemudian memvalidasi hipotesis tersebut. Nah, gunakan berbagai metode untuk menguji hipotesis kita, seperti misalkan wawancara, survei, observasi, dan analisis data. Nah, ini kemudian akan membantu kita dalam memastikan bahwa profil pelanggan yang kita wawancara itu memang benar-benar akurat. Lalu yang terakhir itu ada refining profil pelanggan. Nah, berdasarkan hasil validasi yang sudah kita lakukan sebelumnya itu, kemudian kita rinci dan perbarui profil pelanggan kita. Perluasan informasi ini akan membantu kita dalam memahami pelanggan lebih baik dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, jika semua proses dalam kita mengembangkan hipotesis ini menjadi baik, maka insya Allah hasil yang akan kita lakukan juga ataupun yang akan kita terapkan juga itu menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, mungkin itu sedikit terkait dengan penjelasan yang bisa saya jelaskan.
terkait dengan bagaimana sih kita mengembangkan hipotesis pelanggan digital dan apa yang membuat hipotesis pelanggan digital itu menjadi suatu hal yang penting dalam kita mengembangkan suatu bisnis yang berbasis kepada digital. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.